Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Kajian kita pada hari ini adalah tentang Imam Mahdi. Kedatangan Imam Mahdi sebenarnya telah dinubuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, yang kalau kita baca dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-38 yang menggambarkan tatkala Adam alaihissalam masih berada di surga, diusir oleh Allah SWT. Namun sebelum meninggalkan surga, Adam mendapatkan pesan dari hadirat Allah SWT, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat yang berbunyi, "Qulnah bibu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Yang artinya, kami berfirman, pergilah kamu semua dari keadaan ini, sesungguhnya akan datang kepada kamu petunjuk daripadaku. Lalu barang siapa mengikuti petunjukku, tak ada ketakutan akan menimpa mereka dan mereka tak akan susah. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Jika demikian halnya, jelaslah bahwa kedatangan Mahdi menurut Al-Quran sudah diberitakan dalam masa-masa awal sejarah agama, yakni pada zaman Adam alaihissalam, yang oleh kebanyakan umat Islam diyakini sebagai manusia yang pertama. Kata-kata hudaya artinya petunjuk. Orang yang menerima petunjuk namanya Mahdi. Tapi kata Mahdi selain sebagai isim fa'il, pelaku, juga bisa berarti sebagai orang yang menerima petunjuk, isim maf'ul, yaitu menerima petunjuk dari Allah SWT dan memberi petunjuk kepada sesama umat manusia. Orang-orang yang mendapat petunjuk dari hadiratnya di dalam Al-Quran mendapatkan berbagai macam sebutan. Misalnya, sebagai nabi, orang yang mendapat kabar gaib, dan juga disebut rasul, artinya utusan, sebab kabar gaib itu harus disampaikan kepada sesama manusia. Dan juga bisa disebut nazir, artinya juru ingat, karena hidayah yang diterima, yang disampaikan secara gaib itu berisi peringatan bagi
orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sekaligus sebagai basyir, pembawa kabar suka. Sebab hidayah dari hadirat Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kabar baik bagi mereka yang mau menerima dan mengamalkannya. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, mereka juga dinamakan hadi, wali kulli qaumin had, dan pada tiap-tiap kaum atau tiap-tiap bangsa itu ada seorang penunjuk jalan. Senada dengan itulah maka berulang kali Quran mengatakan bahwa Allah telah membangkitkan pada tiap-tiap umat seorang utusan, seseorang yang diutus untuk menyampaikan hidayah ilahi yang telah diterimanya dari hadiratnya itu kepada bangsanya masing-masing. Begitu seterusnya para nabi utusan Allah ini sambung menyambung sejak Adam yang pertama sampai kepada zaman Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi yang terakhir, yang pada zaman beliau agama Allah mencapai kesempurnaannya sebagaimana dinyatakan di dalam ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina, yang arti bebasnya adalah sebagai berikut: pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku lengkapkan nikmatku kepada kamu, dan aku pilihkan untuk kamu Islam sebagai agama. Nah, dari sini terang sekali bahwa bahasa Indonesia aku sempurnakan bisa digunakan sebagai terjemahan dari kata akmaltu atau juga atmamtu. Akmaltu berkenaan dengan agama din, jadi kesempurnaan agama. Jadi setelah beliau tidak akan ada agama baru lagi karena sudah semuanya terangkum di dalam Al-Quran. Tapi kata-kata atmamtu, aku cukupkan, alaikum, atas kamu, nikmati, nikmatku. Nikmat ini adalah wahyu. Di sini dikaitkan dengan kata-kata itmam, sempurna atau cukup. Jadi ini menunjuk kepada sempurna pada satu tingkat tertentu atau waktu tertentu, yang pada waktu yang lain kesempurnaan atau kecukupan itu berbeda sudah barang tentu. Kalau lembaga pendidikan misalnya ada tingkat SD, tamat sekolah dasar, tapi ada SLTP, tamat. Nah, ini kata tamat seakar dengan kata itmam, tamat SMP, begitu seterusnya. Jadi ayat ini memberitahu kepada kita bahwa kesempurnaan agama yang berhubungan erat dengan kesempurnaan kenabian atau khataman nabiyyin ini tidak berarti sekaligus menutup pintu nikmat ilahi. Yang ditutup itu hanyalah nikmat kenabian saja atau wahyu kenabian saja. Maka Rasulullah SAW bersabda,
lam yabqa minan nubuwati illal mubasyarat, tidak tetap tinggal kenabian kecuali mubasyarat. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, mal mubasyarat, wahai Rasulullah, apakah mubasyarat itu? Qala, beliau menjawab, ru'yas sholihah, mimpi yang baik. Nah, mimpi yang baik ini merupakan sebagian dari nikmat kenabian itu, yang dalam hadis diterangkan bahwa itu adalah sebagian dari 1/45 kenabian atau sebagian dari 1/46 kenabian. Dan itu yang dijanjikan kepada orang-orang muslim atau orang mukmin. Tentang terus-menerusnya wahyu ini diuraikan di dalam surat lain, yaitu surat Al-Mu'min atau Al-Ghafir ayat yang ke-15 yang berbunyi, Rafi'ud darajati dzul arsy yuqir ruha min amrihi ala may yasha'u min ibadihi liyunzira yaumat talaq. Artinya, yang meninggikan derajat, yang mempunyai singgasana kekuasaan, ia memberikan ruh atas risalahnya kepada siapa yang ia kehendaki di antara hamba-hambanya, agar ia memperingatkan manusia tentang hari pertemuan. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, yang dimaksud ruh di sini adalah wahyu. Dan di sini Allah menggunakan kata yulqi, fi'il mudhari', yang menunjukkan waktu sekarang dan yang akan datang, alias terus menerus. Oleh karena itulah Imam Al-Alusi di dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani menjelaskan bahwa terus menerusnya wahyu ini sejak Adam alaihissalam sampai kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini diteruskan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana telah disabdakan dalam hadis, Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'atin sanah man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan untuk umat ini pada tiap-tiap permulaan abad orang yang akan memperbaharui agamanya baginya. Karena Islam itu agama Allah, maka pembaharuan Islam yang tahu pasti sudah barang tentu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Dan demi pembaharuan inilah Allah memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya yang terpilih, yang dikenal sebagai mujaddid, yang dibangkitkan pada tiap-tiap permulaan abad. Sehubungan dengan masalah ini, ikhwan wa akhwat rahimakumullah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad di dalam kitabnya Najmul Huda menjelaskan bahwa Mahdi, orang yang mendapat petunjuk dan orang yang memberi petunjuk yang terbesar adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya teringat ketika dua utusan mubalik Islam dari Ahmadiyah Anjuman Isa Anti Islam Lahore datang ke Yogyakarta
pada tanggal 16 Maret tahun 1924. Maulana Ahmad dan Mirza Wali Ahmad Baik disambut baik oleh pengurus pusat Muhammadiyah yang saat itu dipimpin oleh Haji Fakhruddin. Kepada beliau, Haji Fakhruddin, ini utusan dari Ahmadiyah Anjuman Isa Anti-Islam Lahore menerangkan arti kata Mahdi itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari hadirat Allah Subhanahu wa taala, termasuk mereka yang bisa menangkap dan memahami Al-Qur'anul Karim secara benar. Mereka itulah Mahdi. Lalu beliau tambahkan, tapi itu bukan Imam Mahdi. Nah, kalau demikian siapa itu Imam Mahdi? Nah, banyak sekali hadis-hadis yang bisa kita jadikan rujukan tentang ini. Secara garis besar, ternyata hadisnya itu bermacam-macam, jumlahnya puluhan, yang kesimpulannya memang ada itu Mahdi harta. Yang lewat orang inilah rakyat menikmati kehidupan yang tentram, damai, berkecukupan. Dan banyak para ahli yang berpendapat bahwa yang dimaksud sebagai Mahdi harta itu adalah Mujadid abad pertama, perang khalifah dari Bani Umayyah. Di samping itu ada Mahdi darah. Inilah para pengaku Mahdi yang banyak muncul di berbagai daerah dan mereka mengangkat pedang untuk memenangkan misinya. Kemudian di samping itu ada seorang Mahdi sekaligus sebagai imam. Dan inilah yang mempunyai sebutan bermacam-macam karena di dalam dirinya terdapat pribadi-pribadi atau personifikasi tokoh-tokoh besar pada zaman dahulu. Dan inilah yang dikenal sebagai Mahdi agama. Berkenaan dengan ini, ketika surat Jum'ah diturunkan kepada Rasulullah SAW, Allah menyatakan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wa hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dia ialah yang membangkitkan di kalangan bangsa Ummi seorang utusan di antara mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan kebijaksanaan, walaupun mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang terang. Yang dimaksud seorang utusan dari bangsa Ummi adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diteruskan ayat berikutnya yang diikuti dengan wawul ataf, kata wa yang berarti dan, yang berbunyi wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dan pula orang-orang lain dari kalangan mereka yang belum pernah menggabungkan diri dengan mereka, dan ia adalah yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Maksudnya Allah Ta'ala juga akan membangkitkan seorang utusan sebagaimana telah membangkitkan seorang utusan kepada bangsa yang Ummi. Utusan dalam ayat ini yang dimaksud adalah
dari bangsa lain lamma yalhaqu bihim, yang belum pernah menggabungkan diri dengan mereka. Sehubungan dengan inilah seorang sahabat Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah dia?" Beliau diam. Diulang pertanyaan itu sekali lagi. Rasulullah juga belum menjawab. Lalu diulang untuk yang ketiga kalinya. Begitu pertanyaan selesai, Rasulullah SAW bangkit dari tempat duduknya, mendekati seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, sambil memegang pundak Salman. Beliau bersabda, "Lau kana imanu inda suraya lana lahu min haula'i." Sekiranya iman itu menggantung di bintang suraya, niscaya orang atau seorang laki-laki dari keturunan Salman inilah yang dapat menggapainya dan menurunkannya ke bumi. Yang tergenapinya nubuatan ini, dalam ayat berikutnya itu dijelaskan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, wallahu dzul fadlil azim." Itu adalah karunia Allah. Ia menganugerahkan itu kepada siapa saja yang Ia kehendaki, dan Allah itu Tuhannya karunia yang besar. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, dibangkitkannya utusan dari keturunan Persia merupakan fadlullah, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis diterangkan bahwa beliau datang tatkala iman menggantung di bintang suraya, jauh berada di atas langit, di atas bumi. Maka dari itu keadaan di bumi, Islam tinggal namanya, Quran tinggal tulisannya. Yang karena itu dalam ayat berikutnya dilukiskan, "Matsalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kama himari yahmilu asfaro bi'sa matsalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin." Perumpamaan orang-orang yang dibebani Taurat lalu mereka tak memperhatikan itu adalah ibarat keledai yang mengangkut kitab. Buruk sekali perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tak memberi petunjuk kepada kaum yang lalim. Dari ayat ini terang sekali bahwa seseorang yang mendapatkan karunia besar berupa petunjuk dari hadiratnya itu datang tatkala umatnya seperti orang-orang Yahudi, yakni orang yang dibebani Taurat. Mereka itu tidak dapat petunjuk dari hadirat Allah SWT karena meski mereka membawa Taurat tapi tidak mengamalkannya. Siapakah utusan itu? Tiada lain adalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yang putra Persia. Hal ini bisa kita lihat di dalam ayat kauniyah yang berupa kesaksian alam. Sahabat yang dipegang oleh Rasulullah tatkala ayat itu diturunkan adalah Salman Al-Farisi. Salman ini bahasa Arab. Salm artinya damai. Dengan demikian Salmani berarti dua perdamaian. Maka dari itu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad di dalam bukunya Ekatika Izalah menjelaskan bahwa dua perdamaian itulah tugas yang diamanatkan kepada beliau sebagai Imam Mahdi. Yang berarti beliau seorang yang mengemban tugas dua macam, intern
untuk sesama umat Islam mempersatukan mereka. Sebab beliau datang pada waktu umat Islam berpecah belah menjadi 73 golongan. Dan tugas eksternnya adalah untuk menghilangkan rasa permusuhan umat lain dan menunjukkan keluhuran agama Islam beserta keagungannya, yang karena itulah yang mereka semula memusuhi berbalik tertarik kepada keindahan Islam. Dan ini pasti terjadi sebab kodrat manusia itu baik. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang bisa memahami dan mengikuti Imam Mahdi yang kedatangannya sudah diramalkan sejak Adam alaihissalam lewat berbagai kitab suci dan agama di muka bumi ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.